Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muta Mimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika merupakan cabang ilmu fisika tentang karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida pada objek yang tenggelam di dalamnya. Nah, zat yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Di dalam fluida statis, kita akan mempelajari beberapa submateri. Saya akan mulai dari sub pertama. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, massa jenis didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Atau secara matematis kita dapat menuliskan dengan Rho sama dengan M per V. Nah, keterangannya Rho di sini adalah massa jenis yang satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian M adalah massa benda dan satuannya adalah kilogram. Kemudian V di sini adalah volume yang selanjutnya ada tekanan fluida. Nah, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Atau secara matematis dapat kita tulis sebagai P sama dengan F per A. Di sini, P adalah tekanan yang satuannya adalah Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal. Kemudian F di sini adalah gaya yang satuannya adalah Newton. Kemudian A di sini adalah luas permukaan bidang tekan yang Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Di sini kita punya dua gambar. Nah, saya akan menjelaskan gambar yang pertama dulu. Di sini kita punya benda yang ada di dalam bejana. Nah, benda ini mengalami berbagai tekanan di dalam zat cair. Kemudian kita bisa menuliskan secara matematis, rumus persamaannya menjadi P sama dengan F per A. Kita tahu bahwa F adalah M dikali G. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi, jadi M dikali G per A. Terus karena massa tadi adalah rumusnya adalah Rho dikali volume, maka tekanan yang berikutnya atau persamaan berikutnya adalah Rho dikali V dikali G, kita bagi dengan A. Kemudian volume ini adalah A dikali H. Jadi ketika kita masukkan ke persamaan berikutnya menjadi Rho dikali A dikali H dikali G, kemudian dibagi A. Sehingga kita dapatkan rumus tekanan adalah Rho dikali G dikali H. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini adalah untuk mencari tekanan total. Tekanan total itu apa sih? Nah, tekanan total itu adalah tekanan hidrostatis kita jumlahkan dengan tekanan udara luar. Jadi, ketika benda itu di dalam air, benda ini juga mengalami tekanan dari luar yang kita simbolkan dengan P0 ya, atau tekanan udara luar yang satuannya ATM. Jadi ketika kita ingin mencari tekanan total yang satuannya Newton per meter persegi, kita tinggal tambahin aja. Baik, selanjutnya kita masuk ke hukum Pascal. Nah, bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Misalkan saya punya dua luas penampang yang berbeda. Yang pertama itu luas penampang A1 lebih kecil, kemudian ada luas penampang A2 lebih besar dari A1. Nah, di dalam penampang A1 itu akan terjadi tekanan F1. Kemudian di A2 juga mengalami tekanan yang disebut dengan F2. Kemudian di dalam hukum Pascal kita mengenal persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu merupakan rumusan dari hukum Pascal. Kemudian aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal.
Kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Jika perbandingan luas penampang yang kecil dan besar adalah 1:5, maka tentukanlah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil dengan A1 berbanding A2 itu sama dengan 1:5. Masanya adalah 800 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya gaya atau F. Kita langsung masukin aja F1 per A1 sama dengan F2 per A2 karena P1 sama dengan P2. Kemudian kita masukin F1 per 1 ya karena A1-nya itu adalah 1. Kemudian F2 di sini kita masukin aja M dikali G. Kemudian A2-nya adalah 5. Jadi di 800 kita kalikan dengan 10 dibagi. Selanjutnya kita masuk ke hukum Archimedes. Bunyinya, setiap benda yang berada di dalam fluida, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya apung ke atas yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan. Atau secara matematis dapat kita tuliskan sebagai FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. FA di sini adalah gaya apung ke atas. Rho F adalah massa jenis fluida. G merupakan percepatan gravitasi. VBF adalah volume benda yang tercelup. Nah, pada hukum Archimedes, kita akan menemukan konsekuensi gaya Archimedes. Yang pertama, benda akan terapung jika massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis fluida atau rho B lebih kecil daripada rho F. Kemudian, benda akan melayang ketika massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida atau rho B sama dengan rho F. Kemudian, benda akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis fluida. Kita coba ke contoh soal. Sebuah benda bervolume 500 cm3 dimasukkan ke dalam air dengan posisi melayang. Hitunglah gaya apung yang dialami. Diketahui di soal adalah V benda, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Kita rubah dulu satuannya ke meter kubik, kemudian kita ketahui adalah massa jenis airnya atau rho C-nya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita masukin ke rumus FA, yaitu rho C dikali V. Nah, selanjutnya ada tegangan permukaan zat cair. Nah, tegangan permukaan zat cair merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang, sehingga permukaan zat cair seperti tertutup oleh lapisan elastis. Pernah nggak sih teman-teman melihat serangga yang berada di atas permukaan air? Nah, serangga tersebut tidak tenggelam kan? Nah, fenomena tersebut merupakan salah satu contoh dari tegangan permukaan zat cair, teman-teman. Secara matematis dapat kita tulis dengan lambda sama dengan F per L. Lambda di sini merupakan tegangan permukaan yang satuannya adalah Newton per meter, kemudian F adalah gaya permukaan, satuannya. Nah, yang selanjutnya adalah kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya cairan di dalam pipa kapiler. Di sini kita ada dua gambar. Yang pertama pipa kapiler yang berisi air dan pipa kapiler yang berisi raksa. Perbedaannya bahkan kita bisa lihat di sini, pipa kapiler yang berisi air cenderung airnya akan naik. Karena apa? Karena gaya tarik antara air dan pipa cenderung lebih besar daripada gaya tarik air dengan air, sehingga arah air akan naik dan membentuk sudut theta. Kemudian perbedaannya dengan air raksa apa? Nah, kita bisa lihat di sini arah raksa adalah cenderung ke bawah karena gaya tarik-menarik raksa dengan raksa lebih besar daripada gaya tarik raksa dengan pipa kapiler atau kita sebut dengan gaya kohesi. Maka raksa cenderung turun arahnya. Seperti